Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembelajaran kita pada minggu kemarin. Jadi untuk minggu kemarin kita sampai pada penjelasan vektor di R2 atau vektor pada dimensi 2 atau disebut dengan vektor bidang. Sekarang hari ini Bu akan membahas vektor di R3 atau vektor pada dimensi 3 atau disebut juga dengan vektor ruang. Nah, kalau pada vektor di R2 dia terdiri atas dua dimensi, yaitu komponen X dan komponen Y. Sekarang untuk vektor di R3 dia terdiri atas tiga komponen, yaitu komponen X, komponen Y, dan komponen Z. Jadi dia terdiri atas tiga komponen. Yang pertama komponen X, yang kedua ada namanya komponen Y, dan yang ketiga ada komponen Z. Sekarang misalkan langsung aja Ibu contohkan. Di sini ada balok A, B, C, D, E, F, G, H, yang mana misal ukuran panjangnya, untuk ukuran panjangnya di sini 10 satuan. Jadi panjangnya 10 satuan. Artinya HG 10, EF karena dia sama nih 10 juga, DC 10, AB-nya juga sama 10. Untuk tinggi misalkan 8 satuan. Jadi yang sama-sama 8 satuan adalah GC sama dengan FB, sama dengan HD, sama dengan EA atau AE. Kemudian lebarnya, untuk lebar misalkan 5 satuan. Jadi yang sama-sama panjangnya 5 satuan adalah di sini BC, FG, EH, dan AD. Sekarang kita misalkan akan mencari vektor AG. Jadi titik pangkalnya di A, ujungnya di G. Ingat untuk vektor tandanya, tanda di atas ada tanda panah di atas hurufnya. Jadi ini vektor AG terdiri atas tiga komponen, komponen X, Y, dan Z. Kita akan menentukan besar vektor AG. Jadi dari A ke G sini. Kita kasih garis. Dari A menyatu. Dari A ke G. Jadi titik pangkalnya di A, ujungnya di G. Jadi di sini yang di G sini kita kasih tanda panah. Kita akan menentukan besar vektornya. Nah, kemudian yang pertama dulu, untuk kalau pada vektor di R2 untuk komponen X dia perpindahannya ke kanan atau ke kiri. Nah, sekarang untuk di dimensi 3 ini, untuk vektor ruang ini, kalau komponen X dia menyatakan perpindahan ke depan atau ke belakang. Jadi kalau ke depan dia positif, kalau ke belakang dia negatif. Kemudian yang kedua, untuk komponennya dia menyatakan perpindahan ke kanan atau ke kiri. Ke kanan positif, kalau ke kiri dia negatif. Nah, yang terakhir adalah komponen Z, dia perpindahannya ke atas atau ke bawah. Kalau ke atas dia positif, kalau ke bawah dia negatif. Sekarang kita lihat dulu untuk yang A menuju ke titik G, A ke G. Pertama kita tentukan dulu apakah dia perpindahannya ke depan atau ke belakang, untuk menentukan komponen X-nya dulu. Sekarang untuk menuju ke G sini dia berpindahnya adalah dari A ke D. Ya kan, untuk menuju ke G kan dia berpindahnya, kalau ke depan di sini nggak ada jalannya nih, jadi dia ke belakang sini. Ke belakang sejauh 5 satuan karena panjang AD ini sama dengan BC. Jadi vektor AG ini dia pertama perpindahannya ke belakang sejauh 5 satuan. Ke belakang 5 satuan. Sekarang lihat lagi untuk menuju ke G dari D sini, kan dia sudah pindah nih ke D sini. Perpindahannya ke kanan atau ke kiri? Ternyata dia berpindahnya ke arah kanan. Nah, kalau ke kanan dia panjangnya sejauh 10 satuan nih, sama dengan HG. Berarti dia pindahnya ke kanan. Ke kanan sejauh 10 satuan. Yang terakhir untuk menuju G, apakah dia ke atas atau ke bawah? Ternyata dia pindahnya ke atas. Dari C ke G dia berpindahnya ke atas sejauh 8 satuan. Sehingga kalau dituliskan dalam bentuk vektor kolom, maka besaran untuk vektor AG ini adalah ke belakang. Tadi dia kalau ke belakang berarti dia negatif, berarti negatif 5. Sekarang ke kanan positif, berarti 10. Ke atas berarti dia positif, berarti 8. Jadi untuk besaran vektor AG di sini adalah negatif 5, 10, 8. Atau kalau dituliskan di dalam bentuk vektor baris, jadi negatif 5, 10, 8. Oke, selanjutnya contoh lain nih. Di sini ada balok
dengan ukuran panjangnya 10, ini panjangnya 10, lebarnya 6, tingginya 14 satuan. Sekarang misalkan kita akan menentukan vektor RT, vektor R, ujung pangkalnya di R, ujungnya di T. Kita akan menentukan vektor RT. Sekarang untuk menuju ke RT di sini, untuk menuju ke dari R ke T di sini, dia berpindah dulu dari R, pindahnya ke Q dulu, berarti dia ke depan dulu, berarti ke depan sejauh 6 satuan. Untuk menuju ke RT, dari R dia ke Q dulu, berarti dia pindah 6 satuan ke depan, 6 satuan ke depan. Kemudian dari sini dia perpindahannya ke kiri untuk menuju ke T sini, berarti dia ke kiri sejauh 10 satuan, berarti 10 satuan ke kiri, 10 satuan ke kiri. Dan terakhir lanjutannya adalah untuk menuju ke T, dari P di sini dia naik ke T, dari P ke T sejauh 14 satuan, berarti 14 satuan ke atas. Sehingga kalau dituliskan dalam bentuk vektor kolom, jadi ke depan positif 6, 10 satuan ke kiri dia negatif 10, 14 satuan ke atas 14 juga, ke atas dia positif, sehingga 6 negatif 10 14, atau kalau dalam vektor baris 6 negatif 10 14. Oke, satu lagi juga contohkan. Kita akan menentukan vektor UV. Dari sini titik pangkalnya di U sini ke V sini, jadi ujungnya di V sini. Sekarang untuk menuju ke UV, dia perpindahannya ke depan atau ke belakang dulu nih yang pertama. Ternyata dia pindahnya ke belakang sejauh berapa satuan? Nih ternyata sama di sini, berarti 6 satuan ke belakang. 6 satuan ke belakang. Ternyata dia sudah langsung sampai nih, berarti dia nggak ada pergeseran ke kiri atau ke kanan, dan tidak ada pergeseran ke atas atau ke bawah. Jadi di sini 0 satuan, 0 satuan ke kiri atau ke kanan, 0 satuan ke kiri atau kanan. Kemudian juga sama 0 satuan ke atas atau bawah. Dia tidak ada perpindahan ke atas atau ke bawah, nggak ada perpindahan ke kiri atau ke kanan. Sehingga untuk vektor UV di sini adalah 6 0 0, atau dituliskan dengan vektor baris 6 0 0, karena dia pindahnya cuman ke belakang. Di sini ke belakang dia negatif, berarti negatif 6 0 0, negatif. Dia nggak ada pindah ke depan atau ke belakang, dia juga tidak berpindah ke kiri atau ke kanan.